Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait hal ini, kita langsung bergabung dengan rekan Friendly Sagala dan juru kamera Andini Anissa dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Friendly, lalu bagaimana kondisi bandara saat ini? Bagaimana dengan jadwal penerbangan? Apakah masih terjadi penumpukan penumpang sama seperti kemarin? Iya, Rolando, berdasarkan informasi dan juga pemantauan kami secara langsung di lapangan sejak pukul 4 pagi hingga sejauh ini, sudah tidak lagi terjadi penumpukan dan juga kepadatan penumpang di Terminal 2 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta seperti yang kemarin terjadi. Tapi kalau kita bandingkan dengan informasi dan juga data yang kami dapatkan dari pihak bandara, sebenarnya jumlah penumpang yang berangkat pagi ini mulai pukul 4 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat di Terminal 2 ini relatif sama jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat kemarin pada jam yang sama. Karena kalau kita lihat memang kepadatan yang kemarin terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2 keberangkatan tempat saya melaporkan ini memang terjadi pada jam 4 hingga pukul 7 pagi, atau ini memang biasa dikenal dengan jam-jam kritis atau yang biasa juga disebut oleh pihak bandara adalah sebagai golden time. Dan kemarin total penumpang yang berangkat dalam rentang waktu pukul 7 hingga pukul 4 maksud kami hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat ini berjumlah 965 orang. Sementara untuk hari ini pada jam yang sama ini jumlah penumpang yang berangkat adalah sebanyak 982 orang. Artinya memang jumlahnya ini relatif sama, hanya berkisar ataupun berselisih 17 orang. Namun bedanya kemarin terjadi kepadatan, namun hari ini sudah tidak lagi terjadi kepadatan. Hal ini tentunya artinya pihak dari Otoritas Bandara Internasional Soekarno-Hatta berhasil melakukan evaluasi dan juga cukup efektif untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Terminal 2 ini. Selama pemberlakuan penerbangan terbatas ini, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta difokuskan ke dua titik penerbangan ataupun ke dua titik terminal, yaitu penerbangan pertama ada di Terminal 2 dan yang lainnya adalah di Terminal 3. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak bandara, total akan ada sebanyak 52 penerbangan di Terminal 2, baik itu keberangkatan maupun juga kedatangan untuk hari ini. Sementara untuk di Terminal 3 sendiri akan ada sebanyak 68 penerbangan, baik itu penerbangan domestik dan juga penerbangan internasional. Dan sejauh ini berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi, pemberlakuan protokol kesehatan yang diberlakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sangat ketat sekali. Para calon penumpang diwajibkan untuk memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan, dan juga para petugas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini juga melakukan hal yang sama. Bahkan untuk mengetahui dan juga memastikan bahwa tidak adanya penyebaran virus corona di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di Terminal 3 kedatangan dilakukan rapid test di sana. Rolando. Iya, lalu selanjutnya Friendly, dari pantauan Anda apa saja bentuk evaluasi ini yang dilakukan oleh pihak bandara selain tentunya larangan mengangkut penumpang lebih dari 50% dari total jumlah seat? Ya, kalau kita lihat salah satu penyebab dari penyebaran ataupun terjadinya penumpukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kemarin adalah karena memang proses dari verifikasi surat dokumen yang ada di Terminal 2 ini hanya difokuskan di satu area saja. Untuk hari ini setelah melakukan proses evaluasi, pihak bandara ini memberlakukan ataupun membagi proses pemeriksaan kepada 3 klaster, yaitu klaster pertama ada di bagian luar, tepatnya adalah di bagian pintu masuk gate 5, di mana di sana calon penumpang harus dapat menunjukkan berbagai surat seperti misalkan adalah surat dinas, kemudian juga surat perjalanan, surat kesehatan, juga adalah surat identitas dan juga tiket perjalanan. Bahkan tadi kami sempat melihat ada satu keluarga yang terpaksa ditolak dan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena tidak bisa memenuhi salah satu surat yang dipersyaratkan oleh pihak bandara. Kemudian klaster kedua adalah tepat di belakang saya, di mana saat ini tadi banyak sekali masyarakat yang sudah melakukan cek suhu tubuh dan juga cek nadi, termasuk juga saturasi ataupun mengetahui bagaimana tingkat oksigen yang ada di paru-paru. Kemudian nanti dalam
di klaster kedua ini, para calon penumpang ini akan mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan sebagai bukti yang akan ditunjukkan para penumpang nanti di bandara tujuan sebagai bukti bahwa mereka benar-benar sehat saat melakukan perjalanan dari Jakarta. Kemudian klaster ketiga adalah security checkpoint, di mana di sana calon penumpang akan divalidasi dan kemudian apabila telah lolos dan juga telah memenuhi seluruh persyaratan, maka akan diberikan surat clearance approval yang diharuskan nanti bisa melanjutkan perjalanan dan juga bisa berangkat untuk pada jam-jam yang telah ditentukan. Langkah lain yang juga diberlakukan adalah proses clearance pesawat, di mana akan ada petugas yang akan mengecek di dalam pesawat untuk memastikan apakah maskapai benar-benar mematuhi aturan mengangkut tidak lebih dari 50% penumpang dibanding seluruh jumlah total seat, dan pihak bandara ini tidak segan-segan akan memberikan sanksi bagi para maskapai yang tidak melakukan ataupun tidak memenuhi aturan yang telah disepakati, karena akan sangat percuma apabila di bandara ini diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat, mulai dari memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak, namun di dalam pesawat ini para penumpang harus duduk berdekatan. Inilah yang menjadi evaluasi yang diberlakukan oleh pihak bandara, dan tampaknya konsep seperti ini akan tetap dilanjutkan selama penerbangan terbatas di bawah kondisi pandemi corona sejauh ini. Rolando. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.